yang kuasa kan pompa terus nih selama ini, sengaja supaya secara internasional image Indonesia Jokowi sangat anti Islam radikal. Jadi ketutup. Kalau gitu oke lah, biar aja dikuasai. Ya. Padahal ada bahaya ini pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, seperti saya katakan pada pengantar sebelumnya, video sebelumnya maksud saya, itu secara rutin berkala Forum News Network FNN itu mengundang sejumlah tokoh yang pakar di bidangnya, yang punya otoritas, kapasitas di bidangnya untuk berbagi. Mereka sharing kepada kami redaksi tentang apa saja, dari ekonomi, politik, hukum, ya kan? Maksudnya supaya kami di redaksi punya bahan, punya wawasan, perspektif. Nah, gitu yang paling penting ya. Jadi kita punya bahan, punya wawasan, punya perspektif. Dalam melihat setiap persoalan, kita tidak hanya melihat yang tampak di permukaan. Mohon maaf, kalau bahasa kerennya tidak cuma kulit-kulitnya saja, tapi kita mencoba masuk ke dalam sehingga kita bisa lebih memahami sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, masih dengan narasumber yang sama kemarin yang seperti saya sebutkan tadi, kami mengundang Dr. Rizal Ramli, tokoh nasional, ekonom, mantan menteri juga beberapa kali ya, zaman Gus Dur, menteri koordinator perekonomian, pernah juga sebelumnya menjadi kepala Bulog, kemudian menjadi menteri keuangan, gitu kan. Kemudian di zaman Jokowi juga pernah juga menjadi menteri koordinator maritim. Nah, kita mendengar bagaimana insight di balik sebuah peristiwa, apa yang terjadi sesungguhnya, kenapa itu terjadi, sebagainya, seterusnya. Nah, kali ini temanya, memang saya sengaja potong-potong deh videonya karena terlampau panjang. Kalau dimuat dalam satu tayangan, aduh bisa mabok juga yang nonton kepanjangan. Nah, ini saya coba belah. Kali ini temanya bagaimana di mata Dr. Rizal Ramli, pemerintah kita di bawah Presiden Jokowi ini terlampau berporos kepada Beijing ya, ya kan. Kita jangankan kalau soal ini sebetulnya Bang Rizal ya, sebetulnya jangankan tokoh ekonom kaliber Bang Rizal, kita yang rakyat awam aja terasa betul kok Bang, bahwa pemerintah kita terlalu pro pada Beijing. Aduh, ekonominya Beijing, utangnya dari Beijing, kebijakannya berbau Beijing, tenaga kerjanya dari Beijing, impor ini itu, impor pacul pun dari Beijing. Anda tahu pacul? Pacul itu aduh barang yang remeh-temeh banget. Di daerah-daerah juga banyak produsennya, perajinnya, tapi kita tetap impor juga dari Beijing. Luar biasa. Nah, Rizal Ramli mencoba menggambarkan pada kita bagaimana bahayanya kalau kita terlalu berkiblat kepada satu poros tertentu. Dalam hal ini Beijing lah ya. Karena sebetulnya secara formal kita sudah menabalkan diri, memproklamasikan diri sebagai negara yang bebas aktif, non-blok. Ketika ada blok barat, blok timur, blok perang dingin dulu, kita sudah menabalkan diri sebagai negara yang non-blok, bebas aktif. Tapi dalam perkembangannya di 6 tahun terakhir ini terasa sekali bagaimana kita terlalu berpihak pada poros Beijing. Nah, ini bahaya sekali karena dalam praktek keseharian sepertinya gimana ya menyebutnya ya, mohon maaf nih kalau saya mundur agak ke belakang ya, menjelang tahun 65 kejatuhan Soekarno itu juga karena politik ekonomi kita terlalu berpihak kepada Beijing. Jangan lupa, pada waktu itu masih Peking ya, belum Beijing. Itu karena terlalu berpihak kepada Peking, pada komunis lah, gampangnya begitu ya. Nah, sekarang pun begitu. Kereta api dari Cina, tenaga kerja dari Cina, semuanya dari Cina. Nah, dalam geopolitik yang sekarang berubah dari Donald Trump menuju Joe Biden, ini juga kita mesti membacanya dengan sangat baik. Jangan sampai kita salah baca, dan karena
kebijakan Trump dan Biden itu sangat-sangat berbeda. Bukan berarti kemudian kita menjadi siluman apa sih namanya berubah begini begitu, bukan. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap perubahan untuk kepentingan kita. Jangan sampai justru menjadi bumerang. Rizal Ramli juga memberi contoh beberapa negara lain yang terperangkap pada kebijakan pro Beijing. Waduh, ini ngeri sekali. Mereka dikuasai lahannya sampai 200 tahun. Gila kan? Itu ada sebuah negara dibangunkan bandara yang sepi, nggak ada penumpang, tapi karena untuk menyenangkan penguasanya, presidennya dibangunkan bandara di kampung halaman si presiden itu, supaya Beijing bisa masuk lebih dalam lagi melalui cengkeraman ekonominya, cengkeraman utangnya, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, ini mulai tampak terjadi bagaimana ternyata banyak proyek infrastruktur kita yang mangkrak. Yang mangkrak paling gampang adalah contohnya Bandara Kertajati. Itu bandara yang diklaim menjadi nomor 2 terbesar, terhebat, termewah setelah Bandara Soekarno-Hatta, sampai sekarang mangkrak. Dan akhirnya Jokowi memerintahkan bandara super keren itu hanya untuk menjadi bengkel pesawat. Ampun, untung emang netizen kita badung-badung pada nakal-nakal. Jangan-jangan jadi bengkel SMK juga. Oke saudara, supaya gak kepanjangan, ini potongan dari penjelasan Dr. Rizal Ramli. Silakan. Perubahan geopolitik. Apapun hari ini ada kompetisi yang luar biasa antara Amerika dan China. Si Trump itu orangnya vulgar, dia gebukin China terbuka cepat-cepat, tapi dia nggak sistematis. Biden orangnya lebih cool, orangnya lebih sistematis. Menteri luar negerinya jago sekali, namanya Antony Blinken. Bos NEC-nya juga jago sekali. Jadi yang mereka lakukan tetap kunci Cina, dia akan squeeze Cina dengan macam-macam. Hubungan hidup, hak asasi, whatever, dia squeeze aja gitu lah. Ini akan jauh lebih efektif. Nah, dalam konteks itu Indonesia menjadi sangat penting. Karena kita kan sebetulnya kita di rajanya Asia Tenggara, kepala premannya Asia Tenggara, ya kan? Zaman Bung Karno kita pemimpin kelas Asia, kita punya angkatan laut, angkatan udara super canggih, kita beli dari Rusia. Soekarno pinter dia beli, dapat diskon gede. Angkatan laut Indonesia, angkatan udara Indonesia paling kuat di Asia. Habis itu dia ke Washington ketemu Kennedy. Ya, seperti biasa lah. Ini kan soal perempuan dua-duanya ahli semua nih. Kennedy-nya Soekarno, ya kan? Jadi cocok chemistry-nya langsung. Soekarno langsung love Kennedy. Kalau kamu kasih Papua orang Belanda, ya saya punya angkatan laut, angkatan udara paling kuat. Amerika pasti menang, tapi semua itu kayak dia aja. Harusnya Amerika dukung Papua kebanggaan. Irian. Akhirnya kan tinggal Indonesia aja. Nah, zaman Soeharto seperti saya sudah jelaskan tadi. Hari ini gimana? Indonesia, buat orang yang ngerti, analis yang ngerti dari luar negeri udah tahu ini lebih pro Beijing. Tetapi ketutup oleh isu Islam radikal, ya kan? Ini semua radikal. Yang mulai ngomong itu kan radikal, siapa itu ya? Menteri Agama kan? Saya kan orangnya jahil, kita ganti radikal, radikal, bubar semua aja. Bercanda, ya kan? Nah, luar negeri ngelihat, mohon maaf nih, kalau Islam radikal yang kuasa di Indonesia, ini bisa jadi ISIS, bisa jadi whatever lah, Syria. Negara-negara kayak Cina juga nggak suka, negara Rusia nggak suka, Eropa nggak suka, Amerika nggak suka kalau Islam radikal yang kuasa di Indonesia. Nah, oleh karena itu dia lihat
yang kuasa kan pompa terus nih selama ini sengaja supaya secara internasional image Indonesia Jokowi sangat anti Islam radikal. Jadi ketutup. Kalau gitu oke lah, biar aja dikuasai. Ya. Padahal ada bahaya, ini pemerintah makin lama makin dekat pro Beijing gitu. Nah, saya paling sering Arif bikin branding baru, banyak istilah tuh kita ciptakan di Indonesia. Ya, misalnya peng-peng, misalnya Islamfobia. Lama-lama semua istilah ini. Nah, Islamfobia ini sengaja dikembangkan agar supaya pendukung yang tidak suka Islam semakin militan, maukah itu minoritas, abangan, nasionalis. Yang kedua, dipakai alat kampanye buat nyari duit dari orang-orang kaya supaya nyumbang untuk gerakan anti radikal. Jadi kalau ada yang nulis kita mau bikin negara khilafah begini begitu, itu ada di compile itu, sebarin. Makin panas, Indonesia bakal bisa jadi Syria nih, bakal jadi ini, apa segala macam. Nyumbang lah yang kayak ini gitu. Tapi ini nggak benar. Kita negara Pancasila tidak boleh ada Islamfobia, Buddhafobia, Kristenfobia dan sebagainya. Karena kebayang kalau di Amerika presidennya fobia Protestan, 2 minggu selesai ya. Nah, tapi buat mereka penting pendukung yang kuasa militan, bahaya soalnya. Yang kedua adalah image internasional, ya kan, membantu. Nah, pro Beijing, ini pemerintah pro Beijing. Ya, saya diwawancara beberapa bulan yang lalu di koran China Morning Post di Hong Kong. Ya, tanya tentang seorang teman saya. Saya bilang dia itu ya, mohon maaf, dia dubesnya Beijing di Jakarta gitu. Nah, saya akan nulis, saya suka sekali nulis di media internasional. Ya, nulis di Wall Street Journal, di Straits Times, di Kuala Lumpur. Saya akan nulis tentang bagaimana Indonesia pro Beijing. Mudah-mudahan jadilah seminggu lagi. Nah, begitu rame bahwa ini pemerintah pro Beijing, ya, tapi saya mohon jangan pula menggunakan istilah Cina, karena Cina itu kan etnis, iya kan, ada dimensi sarannya. Kita enggak kan negaranya pro Beijing, ya kan. Betul. Jadi pro RRC, pro things yang makin lama makin agresif. Nah, kalau ini rame, persepsi internasional, istilahnya udah waktunya nih ganti gitu. Nah, memang pejabat selalu bilang, kita soalnya kalau urusan sama Amerika, Eropa, negara lain, negosiasinya 2 tahun baru selesai, baru proyeknya turun. Sama Beijing 3 hari aja, bla 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 bla. Jadi proyeknya turun. Lebih enak urusan sama Beijing. Kayak kita orang bodoh semua, lebih enak buat pejabat karena pada bayar nyogok. Kereta api cepat itu nyogok kita. Ya, saya nggak enak aja ngomong ini. Jadi rame lagi, nanti kita disebut lagi. Arif, kamu tanggung jawab tuh. Iya kan? Tapi perlu rame. Nah, jadi sengaja waktu awalnya mereka janjiin lebih murah Jakarta Bandung dibanding Jepang. 30%.
zamannya Darmin Nasution. Ya, dalam perjalanannya terjadi eskalasi. Memang begitu sistemnya. Negosiasi awal selalu murah. Naik, lama-lama udah 150% lebih dari rencana original. Lebih mahal dari punya Jepang punya. Kualitasnya rendah. Kualitasnya pun rendah. Nah, memang Beijing permainannya memang begini. Jadi misalnya contohnya di Sri Lanka sama Pakistan, dia pengen bikin pelabuhan yang besar sekali sehingga angkatan lautnya bisa standby di situ. Ya, sehingga Navy-nya kan sekarang udah kuat banget supaya bisa berhenti dulu di Pakistan, berhenti dulu di Bangladesh, di Sri Lanka. Nah, di Sri Lanka supaya presidennya setuju, Sri Lanka presidennya itu dari kampung jauh, dibangunin airport megah di kampungnya. Bangga banget ya, orang kampung gua presiden bikin airport, kagak ada penumpang. Jalengka. Ya, saya ini nggak mau nyebut yang di sini lah saja. Kalau wartawan tahu. Hah? Wartawan kan tahu. Itu yang ngomong wartawan, kami Rambi. Nah, kemudian supaya setuju pembangunan pangkalan angkatan laut di Sri Lanka, ya biayanya biasa, belum murah. Habis itu makin lama eskalasi. Akhirnya kontraknya dari 99 tahun diganti jadi 2 kalinya. 99 tahun, nyaris 200 tahun. Itu terjadi juga di Pakistan. Ya, Beijing maunya juga nanti di Medan begitu. Dia mau ngembangin pelabuhan di Medan. Ya. Nah, kalau udah 200 tahun dikuasain sama Beijing, itu kan pola penjajahan Inggris terhadap Hong Kong. Bedanya kan 400 tahun. Ini 200 tahun. Nah, belum lagi infiltrasi tidak tahun. Ya, waktu saya Menko, saya ganti kan nama Laut Cina Selatan wilayah kita, saya ganti Laut Natuna Utara. Saya ganti di buku-buku buku pelajaran, ganti kita persiapin ke PBB namanya. Pemerintah Beijing marah, ya pernyataan resmi menolak dia sebut itu wilayah kita. Kayak apa ganti nama? Kok lu ngatur-ngatur? Iya kan? Itu kan wilayah laut kita, terserah kita mau kasih nama siapa. Tapi saking congkaknya, dia pikir lu nggak boleh ganti nama lu, harus tetap Laut Cina Selatan. Saya jalan terus, nggak ada masalah. Saya tidak setuju karena ini bisa mengulangi skandal Ligitan dan Sipadan. Itu punya Indonesia, kagak ada aparat Indonesia di situ, yang ada nelayan Malaysia, bendera Malaysia, nelayan Malaysia. Kemudian kita ajukan ke pengadilan internasional di Den Haag. Ini wilayah kita nih. Pengadilan di Den Haag, pengadilan internasional mengatakan tidak, ini wilayah Malaysia karena dia di situ. Saya bilang kalau kita biarin nelayan-nelayan Cina buat masuk seenaknya di Laut Natuna Utara, maka ratusan ribu mereka akan bunyi, total ratusan pulau itu. Aparat kita tidak ada, akhirnya beranak pinak di situ. Terus kemudian kita ajukan ke pengadilan internasional, ini pulau-pulau punya kita. Iya kan? Pasti kita dikalahkan. Isinya bukan orang Indonesia. Yes. Dan macam-macam. Akhirnya ditolak. Saya kasih solusinya apa? Akhirnya Jokowi setuju. Pokoknya usul Pak Rambi dan terima. Ya diterima selama kita di dalam doang. Kabinet. Begitu kita di luar kabinet, ya ganti lagi, balik lagi. Nah, perang hari ini tidak hanya perang militer, perang satelit, perang drone,
perang underwater vehicle, sejenis drone tapi di bawah laut, bisa monitor. Itu kan banyak nelayan kita menemukan bangkainya underwater vehicle UV, sejenis drone, karena baterainya udah solar, akhirnya naik ke permukaan kan. Nelayan kita ketemu di beberapa lokasi. Sulawesi Selatan. Hah? Sulawesi Selatan ada Nelayan. di pantai Sumatera, banyak case-nya. Iya kan? Jadi kita ini dimonitor, di apa, whatever. Ya, karena Indonesia ini strategis sekali. Kan kalau dari utara, dari Jepang, Cina, mau ke Eropa, pilihannya cuma lewat Selat Malaka untuk balik. Atau Selat Makassar kan? Lombok. Lombok, Makassar. Cuma dua itu. Dua ini harus strategis di dunia. Dan negara-negara gede ini udah mintai terus. Saudara, demikian tadi paparan dari singkat ya, sebetulnya panjang lebar sebetulnya, tapi sengaja saya potong supaya nggak terlalu panjang kita nontonnya. Yang penting pesannya nyampe bagaimana bahayanya sebuah pemerintahan apabila terlalu berpihak kepada satu kelompok tertentu. Dalam hal ini poros Peking lagi, Beijing. Jadi kembali ke tahun 65-an dulu ya, Beijing. Ini pelajaran buat kita semua. Belum lagi Rijal Ramli juga secara khusus sebetulnya menyebutkan bagaimana untuk menutupi kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi kita. Pemerintah menebarkan isu Islamofobia, radikal, intoleran segala macam, sehingga rakyat terkuras perhatian dan energinya, dan sampai tanda kutip lupa mempersoalkan, woi penguasa, gimana nih ekonomi, gimana nih kesejahteraan kita, gimana nih kita hidup hari ini, makan apa tidak, dan sebagainya. Karena sengaja dijual isu Islamofobia tadi, ya, radikal, intoleran dan sebagainya, yang sebetulnya buat kalangan internasional menjadi semacam legitimasi supaya tidak diganggu-ganggu. Oh, kok pemerintahan itu menindas betul rakyatnya? Dijual lah, yang ditindas bukan rakyatnya, tapi Islam radikal. Oh, jadi Barat, Amerika, Eropa, ya tanda kutip memaklumi gitu. Di dalam negeri isu radikal, intoleran, terorisme itu juga menjadi sarana untuk cari sumbangan kepada para orang-orang kaya, terutama dari kalangan etnis tertentu yang merasa ditakut-takuti. Memang ini kalau kamu jadi nggak bantu kita, wah ini Indonesia akan jadi Suriah nih, Indonesia akan jadi seperti Sam nih. Makanya ayo sini sumbangan, nah gitu yang begini nih. Oke saudara, itu pelajaran penting buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi paham dan bisa lebih bijak dalam bersikap. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.